Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah Yi Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih True God Jesus Christ bless you all. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini: Yesus bukan pengantara lagi plus 5 lainnya, saudara ya. Yesus itu bukan pengantara lagi plus 5 lainnya ya. Saudara, Anda pernah dengar yang namanya Yesus itu pengantara? Malah disebut pengantara agung katanya. Tidak ada pengantara agung di Alkitab, tidak ada ya. Yang ada itu yang aturan Melkisedek, imam besar agung. Nah ya, Yesus itu imam besar agung menurut aturan Melkisedek, artinya abadi ya. Kalau imam yang lain itu kan imam nggak abadi. Nah, kalau Yesus itu imam besar agung karena abadi. Melkisedek kan abadi, kan Melkisedek juga Yesus juga. Yesus. Sekarang Yesus itu bukan pengantara plus 5 lainnya. Cepat saja ya saudara ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa kok disebut manusia Kristus Yesus? Karena Allah itu esa. Untuk urusan esa itu hanya bisa roh. Ya, tak kasih tahu. Untuk urusan esa itu nggak bisa. Kalau manusia itu nggak bisa esa. Fisik itu nggak bisa esa. Karena Alkitab menulis esa itu pasti satu dan harus roh, harus maha hadir. Gitu. Maha hadir melingkupi seluruh bumi. Jadi Allah itu esa, betul. Allah itu roh, esa. Esa pula pengantara antara Allah dan manusia. Siapa pengantara? Yesus Kristus, yaitu esa pula manusia Kristus Yesus. Kok disebut manusia Kristus Yesus ya? Kalau bicara pengantara pasti manusia. Tetapi kalau bicara esa harus Kristus Yesus, tidak bisa Yesus. Itu maksudnya. Tidak usah ditafsir menjadi pengantara agung ya. Oke, sebenarnya pengantara itu apa sih? Oh, pengantara itu namanya mediator katanya. Ya. Perantara atau pengantara itu mediator katanya. Mbok coba tuh dibaca di Alkitab, ada ayatnya kok. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Allah berbicara kepada umatnya pakai perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Makanya Yesus disebut perantara. Perantara untuk apa? Bicara. Jangan bilang untuk apa? Mediator ya. Untuk bicara. Allah itu mau bicara pada manusia melalui nabi, lalu di zaman akhir melalui Yesus yang telah Ia tetapkan sehingga berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesuslah yang menjadikan alam semesta ya. Oke, Allah itu esa. Esa pula Kristus Yesus. Tidak bisa esa pula Yesus. Pengantara itu urusannya fisik. Kalau Kristus Yesus harus roh. Nah, kalau esa itu harus roh ya. Jadi clear ya. Disebut manusia Kristus Yesus sebab masih jadi pengantara ya, harus manusia. Kenapa Kristus Yesus kok bukan Yesus? Sebab urusannya esa ya. Jadi pengantara itu atau perantara itu yang dimaksud adalah juru bicara Allah. Penyampaian untuk menyampaikan maksud Allah. Allah berbicara kepada umatnya. Zaman dulu memakai nabi-nabi, lalu di zaman akhir waktu dulu memakai Yesus. Nah, judul kita adalah Yesus bukan pengantara lagi. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya dulu Yesus itu jadi pengantara karena Yesus masih jadi manusia.
Lalu Yesus ini sudah nggak jadi manusia lagi, sudah ke surga, nggak perlu lagi pakai juru bicara, itu pakai pengantara lagi, tetapi langsung ya. Jadi langsung berbicara, misalnya di mana ya Pak? Ya misalnya di dalam kitab Wahyu ya. Jadi Yesus sebagai Allah langsung bicara, nggak usah pakai pengantara, yaitu melalui di dalam Wahyu 21 mulai ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Itu perkataan langsung Yesus sebagai Allah. Ya, tidak perlu pakai pengantara ya. Oke. Jadi Yesus bisa berkata langsung. Dulu Yesus itu sebagai pengantara, lalu setelah naik ke surga Yesus langsung ya. Sudah, terus plus 5 lainnya. Jadi bukan hanya urusan pengantara, tapi 5 lainnya. Apa 5 lainnya? Dulu Yesus itu utusan, lalu menjadi yang mengutus ya. Yohanes 15 ayat 26, roh penghibur ku utus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Padahal dulu Yesus itu utusannya Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Ya, Yesus itu utusannya Bapa. Lalu setelah naik ke surga, Yesus itu mengutus Roh Kudus, roh kebenaran, kuutus dari Bapa, keluar dari Bapa. Jadi Yesus tidak lagi jadi pengantara, tetapi Yesus adalah yang berbicara langsung. Plus 5 lainnya, dulu Yesus utusan menjadi yang mengutus. Dulu Yesus itu anak Allah, sekarang Allah. Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya. Terus dulu Yesus itu fisik, sekarang roh. Matius 26 ayat 64, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia kan fisik, yang maha kuasa itu roh, nggak taunya. Yang maha kuasa Yesus sendiri. Jadi Yesus berubah dari fisik menjadi roh, itu yang ketiga. Keempat ya. Kemudian Yesus ini dari terbatas menjadi maha kuasa. Yesus kan dulu manusia, si manusia itu dibatasi ruang dan waktu. Kemudian naik ke surga sebagai yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Yesus menjadi maha kuasa ya. Kemudian dulu doa itu sebagai perantara Yesusnya di dalam Yohanes 14 ayat 13. Ya, berdoalah dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lalu sekarang dia tidak perlu lagi perantara, ya, tidak perlu meminta kepada Bapa, tetapi langsung Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kemudian Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kemudian dulu nyembah Bapa, sekarang semua nyembah Yesus. Dulu Yesus nyembah Bapa, Matius 26 ayat 9, ayat 39. Lalu setelah Yesus naik ke surga, semua nyembah Yesus. Wahyu 22 ayat 3 ya. Dan hamba-hambanya beribadah kepadanya, maupun di dalam Wahyu 4 ayat 8 itu juga menyembah kepada Yesus. Jadi saya ulang ya. Yesus bukan lagi pengantara. Pengantara itu berbicara tentang berbicara. Allah berbicara kepada umatnya dulu melalui nabi, lalu melalui Yesus. Sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga tahun 33 Masehi, Yesus langsung berbicara ya. Yesus langsung berbicara misalnya kepada Yohanes ya, Yohanes, kepada Petrus ya, atau kemudian kepada Yohanes. Kepada Petrus bilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah ya, kepada Saulus gitu, kepada ya banyak lain ya. Oke, terus Yesus juga masih memilih nabi-nabi, tetapi nabi-nabi itu bukan untuk bikin ajaran baru, bukan, tapi untuk penggenapan ya. Yesus akan terus memilih nabi ya. Kemudian 5 yang lain ya, selain sudah bukan pengantara, juga 5 lainnya lagi. Dulu Yesus itu utusan menjadi yang mengutus ya. Dulu Yesus itu anak Allah,
menjadi Allah. Dulu Yesus itu fisik menjadi roh. Dulu Yesus itu terbatas, dibatasi ruang dan waktu menjadi maha kuasa. Dulu Yesus itu doa sebagai perantara doa, sekarang langsung pada Yesus. Dulu Yesus itu nyembah Bapa, sekarang semuanya nyembah Yesus. Baik ya. Oke, sudah semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malah 6, malah bukan hanya 5 ya. Ya 5 atau 6 ya. Yesus bukan pengantara lagi plus 5 lainnya ya. Oke, padat, singkat, dan clear. Jadi pengantara berbicara tentang urusan berbicara, menyampaikan perkataan-perkataan Allah ya. Dulu Yesus juga pengantara, juga utusan ya, juga dibatasi ruang dan waktu ya. Terus juga disebut anak Allah. Kalau sekarang ya Yesus bukan anak Allah, Yesus Allah sekarang ya. Dulu fisik, menjadi sekarang roh. Baik, pada singkat dan clear, jadi Yesus bukan pengantara lagi plus 5 lainnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mengikut sekolah tinggal kitab silakan ya, silakan daftar melalui nomor-nomor yang ada. Yang mau ikut baptisan ya nanti tunggu info-info selanjutnya. Shalom aleihim, bisem bisu hamasiah. Yesus jidu deminggi ansin. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rabbani Isa Al-Masih. Through God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS Ciamik.